Assalamualaikum, halo apa kabar? Kembali lagi di Kamar Kasus. Pada video kali ini saya akan membahas kasus keluarga Halderson. Pada Juli 2021, Bart dan Krista Halderson menjalani kehidupan yang tenang di Windsor, Wisconsin. Mereka memiliki rumah yang indah dan bangga menjadi orang tua dari dua orang putra. Misha, 24 tahun, bekerja di bidang teknologi dan telah bertunangan. Chandler, 23 tahun, sedang kuliah di Madison College untuk mendapatkan gelar IT dan mengatakan dia menantikan pekerjaan yang telah dia dapatkan di SpaceX. Pada 2 Juli, Krista Halderson tidak masuk kerja dan rekan kerja serta temannya Daniel Kroninger mulai khawatir. Dia mencoba menghubungi Krista tetapi tidak ada jawaban. Daniel pergi ke rumah Halderson dan melihat putra mereka, Chandler. Daniel mengatakan dia mengirimi SMS dan menelpon Krista beberapa kali tetapi tidak mendapat tanggapan. Sore itu, dia dan pacarnya pergi ke rumah Halderson. Kamera keamanan tetangga menunjukkan kedatangan mereka. Chandler yang tinggal di rumah memberitahu Daniel bahwa orang tuanya telah pergi ke kabin keluarga mereka pada akhir pekan tanggal 4 Juli. Daniel mengatakan dia lega mengetahui bahwa Bart dan Krista ada di kabin keluarga. Selama liburan akhir pekan, dia tetap berhubungan dengan Chandler untuk mengetahui apakah dia telah mendengar kabar dari ibu dan ayahnya. Pada hari Minggu 4 Juli, Daniel mengatakan Chandler menelponnya dan mengatakan dia bosan dan perlu melakukan sesuatu. Jadi, Daniel mengundangnya untuk menonton kembang api dan bertanya kepada Chandler tentang orang tuanya. Krista tidak masuk kerja pada hari Senin dan lagi tidak masuk kerja hari Selasa. Ketika Bart dan Krista Halderson tidak pulang dari kabin setelah akhir pekan 4 Juli dan juga tidak menjawab panggilan telepon atau pesan teks, Daniel Kroninger mendesak Chandler untuk meminta bantuan polisi. Pada hari Rabu 7 Juli masih belum ada kabar dan Daniel tahu ada yang tidak beres. Pada 7 Juli 2021, Chandler melaporkan orang tuanya hilang ke kantor sheriff Kabupaten Dane. Memberitahu detektif bahwa ibu dan ayahnya dijemput dan diantar ke kabin oleh pasangan yang tidak dia kenal. Detektif Sabrina Sims dan Brian Sheng dari kantor sheriff Dane County akan memimpin tim untuk melacak pasangan yang hilang itu. Bart dan Krista tidak memberitahu rekan kerja atau putra sulung mereka, Mitchell, bahwa mereka berencana pergi ke kabin akhir pekan itu. Namun, menurut Chandler, pasangan lain yang tidak dia kenal menjemput orang tuanya dan mengantar mereka ke sana. Kabin itu adalah tempat peristirahatan pedesaan yang terpencil di tepi danau dan pusaka keluarga yang berharga. Kakek nenek Barbie dan Krista membangunnya pada tahun 1940-an. Ketika para detektif mulai menyelidiki hilangnya Bart dan Krista secara misterius, Chandler mengetuk pintu tetangga menanyakan apakah mereka telah melihat atau mendengar kabar dari orang tuanya. Pada 8 Juli 2021, putra tertua Bart dan Krista Halderson, Mitchell, pergi ke kabin keluarga 3 jam di utara Windsor untuk mencari mereka. Deputi Langlade County Sheriff menemuinya di sana dan bersama-sama mereka menggeledah properti itu. Menjadi jelas bahwa mereka tidak pernah pergi ke kabin untuk waktu yang lama. Tidak ada seorang pun yang pernah datang ke kabin. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Bart dan Krista Halderson. Detektif mewawancarai teman dan tetangga Bart dan Krista. Mereka ingin mempelajari lebih lanjut tentang keberadaan Chandler selama liburan akhir pekan. Salah satu teman Chandler, Alex Gravatt, mengenal Chandler dengan baik. Kedua sahabat itu berbagi apartemen dari tahun 2019 sampai 2020. Alex mengatakan temannya Chandler dengan nama panggilan Shash bisa menjadi pria yang menyenangkan. Alex menggambarkan Chase sebagai orang yang populer di kalangan wanita. Dia mempunyai pacar bernama Catherine Melander dengan nama panggilan Cat. Menurut Alex, saat mereka menjadi teman sekamar, Chandler sering membual kepada teman-temannya tentang berhubungan dengan banyak wanita yang berbeda di belakang pacarnya. Saat mengetahui itu, Catherine mengkonfrontasi Chandler dan Chandler menyangkalnya. Tetapi sejak itu, Catherine memakai aplikasi Snapchat untuk mengetahui posisi Chandler kapan saja di mana saja atas persetujuan Chandler. Sebagai bagian dari penyelidikan, polisi menjemput Chandler dan membawanya ke kantor polisi.
Detektif Brian Chung memintanya untuk sekali lagi menjelaskan terakhir kali dia melihat orang tuanya. Wawancara polisi berlangsung sekitar 2 jam. Chandler memberitahu polisi bahwa orang tuanya pergi ke kabin untuk menangani masalah pipa ledeng dan bahwa dia membantu mereka mengemas peralatan untuk perbaikan. Chandler mengatakan dia bangun jam 6 pagi dan ayahnya Bart sedang bekerja di rumah. Dan kemudian dia makan malam dengan kedua orang tuanya. Pada saat detektif berbicara dengan Chandler, mereka menerima informasi yang mengubah seluruh wacana wawancara itu. Ternyata, para deputi mendapat tip dari seorang pemilik peternakan yang mengatakan bahwa dia melihat Chandler berjalan dari barisan kayu di propertinya beberapa hari sebelum dia melaporkan orang tuanya hilang. Ketika para deputi menggeledah daerah itu, mereka menemukan sisa-sisa manusia laki-laki yang dipercaya sebagai Bart Halderson. Penyidik segera memulai pengujian untuk mengidentifikasi jenazah. Pada saat yang sama, detektif memberitahu Chandler tentang kedua orang tuanya hilang. Ada informasi penemuan jenazah. Dengan cepat Chandler meminta pengacara dan wawancara pun berakhir. Pihak berwenang menangkap Chandler Henderson karena memberikan informasi palsu tentang orang hilang. 2 hari kemudian, jenazah yang ditemukan di pertanian itu memang diidentifikasi sebagai Bart Henderson. Chandler didakwa atas pembunuhan ayahnya. Dia juga didakwa memotong-motong dan menyembunyikan tubuhnya. Tapi di mana Krista Henderson? Pihak berwenang terus mencarinya, tidak tahu apakah dia masih hidup. Selama konferensi pers Sheriff Dan County, Calvin Barrett meminta masyarakat untuk tetap waspada. Tetapi semakin banyak penyelidik melihat, tampaknya satu-satunya orang yang dilindungi oleh Chandler Henderson adalah dirinya sendiri. Dan dalam kebohongannya, polisi mulai percaya bahwa mereka menemukan motif pembunuhan. Selama berbulan-bulan, dia memberitahu semua orang termasuk teman masa kecilnya, Alex Grafat, bahwa dia terdaftar di Madison College selama semester musim semi 2021. Tapi ternyata tidak. Chandler tidak pernah terdaftar. Detektif yakin orang tuanya tidak tahu dia tidak bersekolah. Ketika orang tuanya menanyainya tentang transkrip nilainya, Chandler Henderson yang paham tentang komputer membuat rangkaian email yang sepertinya berasal dari perguruan tinggi. Mungkin firasat orang tua, ayah Chandler merasakan ada kejanggalan. Pada Juni 2021, Bart Henderson menelpon Madison College berpura-pura menjadi Chandler dan mendapat jawaban yang tidak diharapkannya. Chandler membohongi orang tuanya tentang status kemahasiswaannya selama ini. Bart mengetahui bahwa putranya tidak hanya berbohong tentang gelar IT itu, tapi juga tidak ada magang di perusahaan asuransi. Dan ingat, pekerjaan besar dengan SpaceX, ternyata itu hanyalah kebohongan lain. Menurut detektif, Bart berencana untuk bertemu di kampus dengan putranya pada Kamis 1 Juli. Sekitar pukul 2 siang, Bart yang bekerja dari rumah mengirimkan teks kepada putranya. "Saya siap kapanpun kamu mau." Teks itu diyakini sebagai pesan terakhir yang dikirim Bart. Hal ini diduga motif pembunuhan yang dilakukan Chandler terhadap orang tuanya. Kembali ke penyelidikan, lalu terobosan besar datang dari sumber yang tidak terduga. Dari penggunaan aplikasi media sosial Snapchat oleh Chandler. Pacar Chandler, Catherine, memberi izin kepada penyelidik untuk mengunduh data dari ponselnya. Detektif mengatakan Catherine mengawasi pacarnya menggunakan fitur Snapchat yang memungkinkannya melacak lokasi Chandler secara real time. Pada 3 Juli, Catherine, melihat Chandler di Snapchat dekat sungai Wisconsin. Catherine telah mengambil tangkapan layar dari lokasi tersebut dan menyimpannya ke ponselnya. Saat detektif menggeledah lokasi Snapchat, mereka menemukan sisa-sisa manusia. Pemeriksa medis kemudian memastikan bahwa itu adalah jenazah Krista Henderson. Chandler didakwa atas pembunuhan ibunya. Lokasi Snapchat tempat jenazah Krista ditemukan ada tempat yang akrab bagi Chandler. Detektif mengatakan itu adalah dekat kolam renang favorit Chandler di daerah terpencil dengan akses ke sungai Wisconsin. Ada sebuah foto menunjukkan Chandler berada di tempat itu setahun sebelum dia didakwa membunuh ibunya.
Pada September 2021, Chandler Henderson mengaku tidak bersalah atas pembunuhan, pemotongan, dan penyembunyian jenazah orang tuanya, Bart dan Krista. Sidang dimulai pada Januari 2022. Jaksa wilayah Dan memberitahu juri bahwa Chandler membunuh orang tuanya karena mereka mengetahui bahwa dia berbohong kepada mereka tentang status kemahasiswaannya di perguruan tinggi dan juga prospek pekerjaannya. Jaksa mengajukan bukti bahwa Chandler gagal lulus dari perguruan tinggi. Mereka mengatakan Chandler telah membuat serangkaian email palsu untuk membuat orang tuanya percaya dia terdaftar di sekolah itu. Jaksa juga menunjukkan bukti Chandler membeli terpal. Pihak berwenang menentukan terpal yang dibeli Chandler mirip dengan terpal yang ditemukan di tempat sampah di peternakan tempat jenazah ayahnya ditemukan. Pihak berwenang menemukan alat pemotong tersembunyi di dalam drum berkarat di peternakan tempat jenazah Bart Alderson ditemukan. Seorang analis forensik bersaksi bahwa darah pada alat itu cocok dengan DNA Bart dan Krista. Jaksa menunjukkan kepada juri foto pecahan kaca dari perapian Alderson. Mereka juga menunjukkan video dari kamera keamanan tetangga yang menangkap cahaya yang berkedip-kedip dari jendela rumah Alderson. Jaksa mengatakan itu adalah hari yang sama yang mereka percaya Bart dan Krista dibunuh. Seorang ahli forensik bersaksi di persidangan bahwa lebih dari 200 fragmen tulang manusia ditemukan di perapian. Seorang ahli forensik bersaksi bahwa tampaknya ada darah di ruang bawah tanah rumah Alderson. Pakar juga memberitahu bahwa tampaknya ada bukti pembersihan. Di foto itu, lantai terlihat bersih namun dalam cahaya biru memperlihatkan bekas darah. Sebuah senjata ditemukan tersembunyi di gudang di pertanian tempat jenazah Bart Alderson ditemukan. Pihak berwenang yakin senjata ini digunakan untuk membunuh Bart. Pemeriksa medis tidak dapat menentukan bagaimana Krista Alderson dibunuh. Juri berunding selama 2 jam. Chandler Alderson dinyatakan bersalah atas semua tuduhan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Michelle Alderson, putra tertua Bart dan Krista, kini hidup dengan kehilangan yang tak terbayangkan. Barbie Townsend, sepupu Bart Alderson, ayah Chandler, membagikan pesan teks dan foto yang dikirim Krista ke keluarga besarnya hanya 3 bulan sebelum dia meninggal. Krista dengan bangga mengabarkan perkembangan kedua anaknya dan prestasi mereka. Barbie mengatakan, Anda dapat lihat dalam teks betapa bangganya dia terhadap anak laki-lakinya dan betapa 100% dia mempercayai Chandler sepenuhnya. Erin Moriarty, seorang reporter yang mewawancarai Bibi Chandler, bertanya jika Chandler pergi begitu saja mengaku dan menyerahkan diri pada belas kasihan orang tuanya, menurut Anda apa yang akan dilakukan Krista dan Bart? Barbie Townsend mengatakan mereka pasti akan membantunya. Saat ini Chandler telah memiliki pengacara baru namun belum mengajukan banding. Segitu aja video kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Ingat kawan-kawan, tidak ada kejahatan yang sempurna. Bye.